Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Sebagai umat yang beragama, marilah pada kesempatan yang pertama ini kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada saat ini kita semua masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat dan rahmatnya untuk bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran kimia untuk pertemuan yang kesekian kalinya ini. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian semuanya sehat, baik, dan tetap terus semangat belajar ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, seperti biasanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dapat berjalan lancar. Kalian bisa dengan mudah memahami nanti tayangan video temannya dan akan bermanfaat setelah kita belajar materi ini. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya untuk masuk ke pembelajaran berikutnya, kalian harus memahami terlebih dahulu materi yang sudah dipelajari kemarin. Untuk itu, Ibu akan ingatkan kembali. Materi kita kemarin itu adalah pelajaran atau pembahasan tentang unsur C, N, dan O yang masing-masingnya mewakili golongan 4A, 5A, dan mewakili golongan 6A. C mewakili golongan 4A, N mewakili golongan 5A, dan O mewakili golongan 6A. Baik. Seperti biasanya unsur-unsur tersebut yang akan diingatkan yaitu tentang kelimpahannya ada di mana, kemudian sifat-sifatnya, baik sifat fisik maupun sifat kimianya, kemudian nanti bagaimana cara memperolehnya, kemudian apa manfaat, dan selanjutnya nanti apa dampak dari pemanfaatan dari unsur-unsur tersebut. Baik, kita awali dengan unsur karbon. Unsur karbon dengan segala keistimewaannya itu memiliki karakteristik yang tersendiri dibanding dengan unsur-unsur yang lainnya. Unsur karbon pada umumnya merupakan penyusun dari organ tubuh makhluk hidup yang berupa karbon organik. Kalau yang berupa karbon anorganik, kelimpahannya misalnya kemarin ada pada mineral dolomit, ada pada mineral biji-bijian yang ada di dalam kalsium karbonat, kemudian juga ada di dalam mineral atau di dalam udara yang berupa CO2. Nah, itu tentang karbon dioksida, kelimpahannya di udara ada seperti itu. Jadi ada dia dalam bentuk karbon organik dan ada dalam bentuk karbon anorganik. Oke, karbon kelimpahannya di situ, segala sifat karbon itu adalah tertuang dalam sifat kimia dan sifat fisiknya. Sifat fisiknya sudah dijelaskan oleh temannya dalam videonya berupa apa saja. Dari penampakannya ya, karbon itu identik dengan arang, jadi wajahnya seperti itu. Namun beberapa alotrofi dari karbon itu menimbulkan atau menampakkan sifat-sifat yang berbeda. Misalnya ada arang, ada intan, ada grafit. Nah, itu merupakan alotropi dari karbon, yang mana sifat-sifatnya pun juga akan berbeda ya. Kemudian tentang sifat fisiknya, sekarang tentang sifat kimianya. Dan masih banyak lagi sifat fisiknya seperti yang ditayangkan oleh
video temannya atau di literatur yang lain, kalian perlu mengingatnya kembali nanti itu. Sedangkan sifat kimianya, karbon tentunya memiliki sifat kimia yang berhubungan dengan jumlah elektron yang ada pada kulit terluarnya, yaitu 4 elektron di kulit terluar, di mana dia bisa berikatan dengan 4 atom yang lain dalam suatu ikatan kovalen, sehingga dia pun juga bisa berikatan dengan atom sejenisnya membentuk rantai-rantai karbon yang panjang. Nah, oleh sebab itu maka senyawaan dari senyawa unsur karbon ini juga banyak jumlahnya di alam. Oke, itu tentang karbon. Kemudian karbon itu ada yang dikenal dengan 3 isotopnya, ada karbon 12, ada karbon 13, ada karbon 14. Yang paling banyak itu adalah karbon 12 yang merupakan penyusun dari tubuh makhluk hidup. Sedangkan yang karbon 14 itu adalah karbon yang radioaktif, di mana karbon ini merupakan suatu zat atau suatu unsur radioaktif yang bisa digunakan untuk mengukur atau menentukan berapa umur fosil dari suatu makhluk hidup, ya, baik itu berupa tumbuhan maupun berupa hewan. Jadi bisa diketahui kalau di dalamnya ada karbon C14-nya, karbon aktifnya. Dengan mengetahui umur paruh dari karbon C14 itu, kita akan bisa mengukur berapa umur fosil yang misalnya ditemukan, ya. Seperti itu tentang karbon atau isotopnya. Kemudian kegunaannya bisa kalian pahami seperti yang ada di tayangan videonya. Berikut dampaknya juga diingat-ingat kembali, ya. Kemudian yang kedua tentang nitrogen. Nitrogen itu merupakan gas yang paling banyak, ya, di alam, karena dia penyusun udara sekitar 78%. Gas nitrogen itu merupakan gas yang menyusun udara yang ada di sekitar kita. Itu tentang kelimpahan nitrogen. Nitrogen pun juga biasanya berada dalam keadaan bebas, tidak seperti C yang biasanya berikatan dengan unsur yang lain atau tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Begitupun juga unsur O nanti. Unsur O tidak ditemukan dalam keadaan bebas, ditemukan dalam keadaan bebas, tidak ditemukan juga dalam keadaan yang bersenyawa. Namun pada umumnya dia berada dalam gas diatomik, sebagaimana halnya unsur nitrogen. Kemudian senyawaan nitrogen biasanya dia bersenyawa dengan golongan-golongan 2A dalam senyawa nitridanya, ya. Sedangkan siklus nitrogennya itu biasanya berguna di dalam proses fiksasi nitrasi, yang mana nanti nitrogen bebas itu langsung bisa diambil oleh tumbuhan kacang-kacangan. Nah, dari situ terjadi proses yang nantinya akan bisa mempengaruhi proses-proses yang ada dalam tubuh tumbuhan. Oleh sebab itu biasanya dalam suatu ladang itu biasanya harus tanaman yang ada di situ diusahakan ada tanaman kacang-kacangan atau polong-polongannya, karena kacang-kacangan atau tanaman polong-polongan itulah yang nantinya mampu mengikat N bebas di udara untuk kemudian bisa membantu tanaman-tanaman di sekitarnya untuk mengikat N. Oke, seperti itu. Kemudian manfaat nitrogen juga banyak, antara lain yang sering dibuat dalam skala besarnya itu adalah pembuatan gas amonia, yang di kelas 2 kemarin kalian sudah belajar tentang kesetimbangan kimia, yaitu bagaimana proses pembuatan amonia dalam proses yang disebut dengan proses Haber-Bosch, ya. Jadi di situ nanti kegunaan amonia. Kenapa amonia yang diproduksi? Karena banyak kegunaan amonia baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan baku untuk produk-produk yang lain semacam pupuk nitrogen, ya. Kemudian tentu dampak dari penggunaan nitrogen itu juga kita harus mengetahuinya supaya penggunaannya adalah tepat
tepat guna atau tepat sasaran. Selanjutnya oksigen ya. Oksigen, kalian tahu gas oksigen ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita, karena kita bernafas memerlukan oksigen. Kelimpahannya yang ada di udara itu sekitar berapa? 60% yang ada di udara itu adalah oksigen. Nah, tanpa oksigen kita tidak bisa menghirup udara dengan enak. Nah, oleh sebab itu keberadaan oksigen di udara itu tentunya harus dijaga supaya tidak tercemari oleh adanya unsur-unsur atau gas-gas yang lain, seperti itu. Kemudian sifat-sifat nitrogennya tentu kalian sudah melihat kemarin bagaimana sifat fisik dan sifat kimianya. Kemudian pembuatannya ya, biasanya itu dibuat dari destilasi udara cair atau destilasi bertingkat udara cair. Kemudian hasil dari destilasi tadi itu dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan yang misalnya untuk pernafasan, untuk yang dimasukkan ke dalam tabung-tabung oksigen, seperti itu salah satu contohnya, dan ada contoh-contoh yang lain dalam video tayangan kalian kemarin. Kemudian allotrofinya itu ada yang disebut dengan ozon atau dengan rumus kimianya O3 ya. Kalian tahu ozon itu adalah lapisan atau yang disebut juga dengan selimut bumi, di mana lapisan ozon ini melindungi bumi dari sinar UV yang berasal dari angkasa luar, sehingga tidak bisa langsung masuk ke dalam atmosfer bumi. Nah, tentu kalau terganggu keberadaan dari gas ozon ini akan menimbulkan dampak bagi bumi, karena selimutnya sudah terganggu, atau mungkin lapisan ozon sering kita kenal dengan bolongnya lapisan ozon, maka tentu sinar UV-nya nanti akan masuk ke dalam atmosfer bumi, dan itu seringkali menimbulkan gangguan terutama pada kulit manusia ya, seperti itu. Nah, itu tentang oksigen. Kegunaannya juga sebagai zat pembak, di samping tadi itu untuk diperlukan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Nah, nanti di dalam tubuh juga dipakai untuk proses pembakarannya ya. Baik anak-anak, itu sedikit review tentang gas oksigen, nitrogen, dan unsur karbon yang mewakili golongan 4A, 5A, dan golongan 6A. Lebih lengkapnya kalian bisa juga membaca dari literatur-literatur yang ada. Kemudian siklus-siklus dan nitrogen, oksigen, dan siklus karbon juga dipahami kembali, supaya nanti bisa mengetahui apa manfaat atau bagaimana keberlangsungan zat-zat itu di alam, karena zat-zat itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Baik anak-anak, saya rasa itu review tentang unsur C, N, dan O. Untuk selanjutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita kali ini, atau akan Ibu sampaikan terlebih dahulu supaya nanti kita fokus pada tujuan pembelajarannya ya. Oke, kita lihat tujuan pembelajarannya. Bab kita ini adalah sekarang sampai pada ini ya. Unsur periode ketiga, unsur-unsur periode ketiga. Jadi kalau kita kemarin itu belajar dalam satu golongan atau dari atas ke bawah, sekarang kita akan belajar dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan ya. Jadi dia unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan. Baik. Tujuan pembelajarannya menjelaskan kelimpahan unsur-unsur periode ketiga. Seperti biasanya ya, ada di mana saja unsur-unsur periode ketiga ini. Kalian nanti bisa ulang kembali mulai dari golongan 1A, karena dia berderet dari kiri ke kanan, mulai dari 1A, 2A, 3A, 4A, 5A sampai ke 8A. Tapi dia ada pada periode yang kedua. Jadi keteraturannya nanti dilihat dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Oke, itu tentang kelimpahan unsur-unsur itu bisa direview kembali. Sebenarnya pembahasan dari unsur periode ketiga itu mereview dari sifat-sifat
unsur-unsur yang sudah dijelaskan tadi ya. Namun pembandingnya atau perbandingannya nanti dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Kemudian menjelaskan sifat-sifat unsur-unsur periode ketiga, sifat fisiknya dan sifat kimianya, mereview kembali dari pelajaran kemarin. Kemudian pembuatannya, kemudian nanti kalian bisa menjelaskan kegunaan unsur-unsur dari periode yang ketiga. Terakhir, setelah mempelajari bab ini atau materi unsur periode ketiga ini, kalian bisa menjelaskan bagaimana kalau unsur-unsur itu digunakan, itu apa ada dampaknya atau tidak, seperti itu ya. Nah, jadi ini yang akan kita capai nanti ya. Selanjutnya imtaknya seperti biasanya, semakin banyaknya unsur yang kita pelajari, mudah-mudahan akan menyadarkan kita bahwa keragaman ini semua adalah bukti dari kebesaran Tuhan yang Maha yang Maha Esa. Semakin bertambah kita rasa syukurnya, kita diberi bermacam-macam unsur yang nantinya akan bisa membawa manfaat bagi kehidupan kita, dan tentu kita diharapkan bisa menyadari dan mensyukurinya. Kemudian tetap menunjukkan perilaku ilmiah, yaitu berperilaku cermat, teliti, objektif, kritis, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, setelah berperilaku ilmiah ini diharapkan kalian bisa memiliki sikap yang jujur, kemudian bertanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini seperti ini, ada 7 pembelajaran. Kemudian nanti kalian simak video teman kalian tentang unsur periode ketiga, terutama yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya tugasnya seperti biasanya ya, kemudian kelompok-kelompoknya itu ini sudah Ibu atur kembali, kelompok mana menjawab kelompok mana, seperti ini ya. Jadi ini tidak ada yang Bu, saya sudah dapat dari kelompok 3 kemarin, tidak usah lagi. Kalau memang dapat lagi ya nggak apa-apa, seperti ini aja ya. Kemudian Ibu ingatkan kembali bahwa minggu terakhir dari bulan ini kita akan adakan penilaian akhir semester, yaitu penilaian akhir semester ganjil. Kalian sambil siap-siap, karena materi kita ini diskusi, sambil diingat-ingat pelajaran yang kemarin nanti supaya pada pas hari hanya kalian sudah siap. Oke, Bu ulangi, ini tugasnya, kalian cermati, jangan sampai terlambat mengumpulkan tugas. Ibu ingatkan kembali pertanyaannya yang berbobot, yang menimbulkan diskusi, dan diupload di kelas daring. Kalau tidak selesai jangan ditulis status jawabannya selesai, atau sudah selesai tapi status jawabannya nggak kalian tulis selesai, sehingga nanti nggak Ibu periksa. Nah, oleh sebab itu setelah kalian upload, kamu tulis di status jawaban itu selesai, sehingga Ibu gampang nanti merekap kelompok-kelompoknya apakah sudah semua kumpul atau tidak ya. Perhatikan kelompok mana yang belum kumpul dari tugas-tugas yang lalu, itu segera diselesaikan tugasnya yang belum ada. Baik anak-anak, saya rasa ini pengantar dari pertemuan yang ke-6. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.